Shalom, selamat pagi sahabat Parani yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi ini. Ya, dalam program Papeda Rohani Jemaat PGB Paga, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari yang baru, rahmat-Mu yang baru. Saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati, hikmat-Mu mengalir atas setiap kami, sehingga apapun yang kami dengar, yang kami pelajari pada pagi hari ini, Tuhan, itu memberkati kehidupan kami dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, sahabat Parani, kita kembali lagi dalam renungan pada hari ini, yaitu terdapat di dalam Hakim-Hakim 16 dan juga dalam Hakim-Hakim 17 dengan judul dari renungan kita pada pagi hari ini, yaitu iman di tengah kekacauan. Saudara, kalau kita membaca dari Hakim-Hakim 16 dan 17, tentu kita mengingat kembali masa-masa kita waktu sekolah minggu, di mana ada cerita tentang seseorang yang kuat, yaitu Simson. Dikatakan walaupun banyak beban, banyak tantangan, misalnya banyak hal yang dilakukan untuk membuat dia lemah, tetapi dia tetap memiliki kekuatan. Ya, sebelum kita beralih daripada cerita tersebut, kita akan belajar bagaimana iman di tengah kekacauan. Dilihat daripada saat itu ada sebuah masa perulangan yang ada pada masa hakim-hakim di bangsa Israel, di mana mereka pada saat itu tidak ada yang memimpin, sehingga dalam kehidupan mereka memimpin diri mereka sendiri. Dan dari hal tersebut itu merupakan titik awal dari segala kekacauan yang ada. Ya saudara, dalam saat-saat keputusasaan yang terjadi pada bangsa Israel, Allah mengangkat hakim-hakim seperti Deborah dan juga Simson, bahkan hakim-hakim lainnya seperti demikian. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang kisah daripada Simson, di mana Allah memilih Simson untuk memimpin bangsa Israel selama 12 tahun. Dan dikatakan dia adalah salah satu pahlawan iman yang ada pada masa itu. Ya, saudara, Simson ini sangat dikasihi Allah dan urapan Roh Kudus ada di atas dia, di mana Allah menggunakan Simson dengan penuh kuasa. Namun ada satu kelalaian atau satu celah yang dibuat oleh Simson, yaitu dia mengalami kejatuhan, yaitu dalam peristiwa dia melakukan tindak asusila, yaitu dia tidur bersama-sama dengan perempuan sundal. Saudara, Simson ini memang dia kuat, memiliki tubuh yang kuat, tidak bisa dikalahkan, tetapi ketika dia dihadapkan dengan seorang wanita, dan dari saat itu dia jatuh. Ya, saudara, dapat kita ketahui bahwa Simson menerima kekuatan yang besar, kekuatan hebat dari Allah. Tetapi jika dia taat pada Allah, maka kekuatan itu tetap ada pada dia. Tetapi ketika dia jatuh dalam pencobaan itu, tergoda dengan wanita-wanita yang ada pada saat itu yang menggoda dia, maka anugerah Allah beralih daripada dia. Saudara, di dalam kehidupan kita penting bagi kita untuk mengandalkan Tuhan. Dapat diketahui bagaimanapun hebatnya atau sehebat-hebatnya seseorang yang dipercayakan Allah, tetapi penting bahwa kita harus mengetahui dan mengingat bahwa kekuatan datangnya dari Allah sendiri. Yesus berkata di dalam kebenarannya, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, siapakah kita kalau kita tidak mengandalkan Tuhan? Hanya sebuah uap yang sia-sia, saudara. Ya, jadi dalam cerita di pasal 16 dan 17 itu, setiap saat Simson bertemu dengan wanita, dia terus digoda. Pasal 17 dia digoda oleh seorang wanita yang bernama Delilah. Ya, Delilah ini memiliki banyak cara yang dia buat untuk mencari titik lemahnya daripada Simson. Cara pertama dia gagal, cara kedua dia gagal, cara ketiga pun dia gagal. Bahkan yang terakhir dia bilang, jika engkau mencintai aku,
beritahulah kepadaku apa sih yang menjadi titik lemahmu. Dan dia bilang begini, jika aku memotong rambutku, maka kekuatanku akan hilang. Ya, begitupun yang terjadi saudara. Simpson kehilangan kekuatannya ketika rambutnya dipotong. Saudara, disitulah mulai menjadi titik daripada kekacauan yang dialami oleh Simpson. Ya, dia dipenjarakan, dia diikat, lalu matanya dicongkel. Bahkan yang lebih parahnya, dia dijadikan bahan tontonan pada orang-orang yang ada pada masa itu. Saudara, tidak hanya kekacauan pada masyarakat pada masa itu, tetapi Simpson juga mencapai titik keputusasaan. Dia mulai putus asa dengan hal yang telah terjadi dalam kehidupannya, di mana dia dikurung. Seperti tadi saya katakan, matanya dicongkel, dibutakan, dan dijadikan bahan tontonan pada masa itu. Tetapi saudara, di tengah keputusasaannya, Simpson berdoa pada Allah. Dengar, ini adalah doa daripada Simpson. Dia berkata begini, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat sekali saja. Saudara, ajaibnya, Tuhan menolong Simpson pada saat itu. Ya, suatu ketika mereka membawa Simpson untuk menjadi bahan tontonan di suatu bangunan besar. Lalu dia berdoa kepada Allah seperti yang tadi doanya. Dia bilang, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, saudara. Begitupun yang terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Dia mulai merobohkan, kekuatan baru diberikan kepada dia. Dan dia mulai merobohkan bangunan besar itu. Maka semua orang yang ada dalam bangunan itu dikatakan mati. Tidak ada satupun yang hidup. Saudara, jika dikaitkan dalam kehidupan kita, ketika kita berada dalam masa kekacauan, keputusasaan, mungkin kita saat ini sedang berada dalam titik keputusasaan, kita kehilangan pekerjaan, kita sakit, terus kita berobat tidak sembuh-sembuh, bahkan tantangan demi tantangan kita hadapi, tapi tidak ada titik terang, kita mulai putus asa. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa di dalam Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam artinya berarti kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Saudara, penting bagi kita memiliki iman yang besar. Mungkin seringkali kita meninggalkan Tuhan. Mungkin seringkali kita mengecewakan Tuhan. Bahkan kita menyangkal Tuhan. Tetapi ketika kita mau kembali kepada Tuhan, mengaku dan menerima Tuhan dalam kehidupan kita, maka percaya perkara-perkara besar akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita setiap harinya. Mujizat yang Tuhan nyatakan dalam Simpson pun akan terjadi dalam kehidupan kita. Intinya, mari kita mengandalkan Tuhan, iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara, renungan kita pada pagi hari ini sampai di sini. Kiranya apapun yang kita dengar, kita pelajari pada hari ini dapat memberkati dan menolong setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang besar, kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami mau memiliki iman seperti Simpson Tuhan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang berdampak. Sehingga melalui kehidupan kami banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dibawa akan Tuhan. Terima kasih. Mari Tuhan memberkati setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, sudah selesai renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.